kepada Pak Ono waktu dan tempat kami, persilahkan. Terima kasih Delva, Mbak Aziza, terus Mas Iqbal, semua panitia juga teman-teman peserta semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen aja ya langsung ya biar gampang lah. Sebelum saya ini kalau anda lihat di sebelah kanan ada yang hitam-hitam itu, ini saya kecilin aja lah. Ini muka anda. Terus yang paling bawah ada sebelah kanan bawah ada hitam itu adalah chatting. Jadi saya monitoring chatting. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chattingan ya. Biar saya langsung bisa bereaksi kalau ada yang nggak ngerti apa. Nah, sebelum terlalu jauh, nanti saya akan bagi 3 bagian sebetulnya. Bagian pertama lebih ke apa yang perlu kita siapin buat urusan cyber security. Bagian kedua mungkin saya akan lebih fokus urusan attack, menyerang dan sebagainya. Dan nanti siang itu lebih ke security. Attack dan teman-temannya agak susah saya upload ke YouTube karena saya udah dapat teguran berapa kali ya sekarang ya? 5 kali kali dari YouTube. Untung kagak di-delete itu channelnya. Tapi udah ditegurin udah dahsyat-dahsyat udah kacau. Jadi teguran saya berlaku sampai Januari 2020. 22. Kalau dapat teguran-teguran lagi sampai 3 kali 4 kali teguran selama sampai Januari, channelnya akan di-delete sih. Jadi saya nggak bisa ngupload ilmu-ilmu urusan attack mengattack itu ke YouTube. Anda kalau mau ngelihat urusan attack ada di sini ya, Ono Center sakamilenial.id. Lokasinya ada di Jawa Tengah sebenarnya Semarang. Ditaruh di tempat teman-teman di Pramuka, Saka Milenial, dan mereka cukup baik hati untuk sharing servernya untuk urusan yang parah-parah. Oke. Kalau yang ini YouTube yang ini yang agak Sirotol Mustaqim ahli surga. Terus sebagian kecil dari ilmunya bisa diambil di sini sebenarnya. LMS Ono Center /pustaka /doc /security. Bisa dilihat di situ ada kalau nggak salah ada 2 ebook dan banyak sekali tulisan ada di sini. Kalau mau lihat tentang internet Indonesia ada di sini nih dokumen-dokumen tentang internet Indonesia. Ini terutama buat urusan pengambil kebijakan sih. Jadi kayak statistik internet Indonesia seperti apa. Jadi bukan teknologi internet loh ini. Ini lebih buat pengambil kebijakan, menteri dan semuanya bacanya di sini. Kalau kita pengen lihat perkembangan internet Indonesia. Terus saran saya sih kalau bisa belajar lewat e-learning ada 2 LMS Ono Center Slash Moodle sama open course. Cuman kalau mau jujur yang open course mestinya lebih baru dan di open course itu kita bisa dapatkan sertifikat. Nah, ini jadi menarik buat teman-teman mahasiswa di Telkom University sama kampus-kampus lainnya. Ini bagian dari kampus Merdeka, Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Jadi silahkan Anda ngambil kuliah di sini free, nggak usah bayar apa-apa sih. Nanti ada sertifikatnya. Kalau kampusnya bersedia ditransfer jadi kredit sarjana, ya silahkan aja. Jadi Anda bisa ngambil kuliah di sini, bisa ditransfer jadi kredit sarjana di tempat Anda nih sebenarnya, gitu ya. Dan itu nggak usah bayar apa-apa sih sebenarnya, gratis. Kalau saya berharap semua kampus bisa seperti itu, udah gitu mahasiswanya bisa jadi pinter nggak usah bayar SPP. Tapi nggak tahu. Kalau Telkom University kemungkinan bisa ya, karena mungkin ada Telkom yang mau nalangin. Kalau kampus lain teriak tuh urusannya kayak gitu. Oke, jadi Anda bisa belajar di sini. Kemudian di sini ada Mastel, juga belajar free. Ada sertifikatnya. Kalau yang cyber security ada teman-teman cyber army, mereka bikin namanya cyberacademy.id. Tapi ini berbayar, tapi dapat sertifikat dan mereka cukup dekat dengan teman-teman di BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan yang auditor cyber security di BSSN maupun di Kominfo. Jadi yang ini yang terutama yang Cyber Academy ini ya. Auditor itu levelnya S1 tapi di bawah S2. Di bawah S2 tapi di atas S1 gitu ya. Kalau kalau mau tahu yang namanya auditor levelnya di situ sih sebenarnya. Jadi untuk jadi auditor sebaiknya Anda jadi sarjana juga. Nah, kemudian ngambil yang ini. Tapi ini bisa boleh diambil sebelum sarjana juga boleh sih. Nah, kalau yang ini bisa AI, lebih ke arah artificial intelligence, AI, machine learning dan teman-temannya. Buat teman-teman yang pengen ngopi ilmunya ada di sini. Bisa di copy, saya kasih lihat aja yang ini.
ilmunya ya. Ini buat ngopi e-book. Ini saya copy aja dulu ya semua. Iyalah. Bentar. Sambil ke bawah satu. Ya, oke. Ini saya ambil, saya copy paste di chatting. Ini saya copy di chatting. Oke, sudah di copy di chatting. Anda bisa lihat di chatting. Jadi mudah-mudahan alamat-alamatnya bisa dilihat di situ. Ini saya akan kasih lihat untuk ngopi e-booknya, perpustakaan saya. Masuk ke sini, paste di sini. Ini e-booknya, oke. 99,9% berbahasa Inggris. Kalau Anda tidak bersedia baca e-book bahasa Inggris, sebaiknya jangan copy perpustakaan saya. Dan jangan khawatir kenapa saya sampai ngomong seperti ini, karena ada beberapa orang yang ngopi perpustakaan saya udah gitu komplain. Pak, ini mana yang bahasa Indonesianya kok dikit banget. Ya udah, kalau lain kali kalau nggak mau baca bahasa Inggris, sebaiknya nggak usah ngopi perpustakaan saya daripada komplain. Pusing saya dikomplain kayak gitu. Nah, terus seringkali orang juga nanya bayar berapa buat kopi perpustakaan saya. Bayarnya pakai doa setiap sudah sholat ya, ke saya, doain saya aja. Udah, itu aja dah. Oke. Nah, besarnya kira-kira seperti ini, banyak yang nanya besarnya seperti apa. Kalau pengen kopi video saya sekitar 1,5 tera kira-kira kalau video ya. Kalau e-book yang cyber security itu sekitar 300-an giga sih. Kalau cyber security aja 300 giga. Tapi nggak ditulis di sini, ada di web yang satunya lagi. Nah, caranya di sini diterangin. Sebaiknya pakai WD sih. Ini bukan iklan ya, tapi ini pengalaman orang ngirim Seagate, ngirim Toshiba, pada hancur harddisknya sama saya akhirnya. Karena waktu ngopi itu apalagi udah 4 tera, 7 tera, itu harddisk akan panas banget dan Seagate jebol. Jadi sebaiknya pakai WD kalau ngopi harddisk, apalagi yang gede-gede kayak gitu. Oke, ini alamatnya bisa dilihat. Beres ya? Sekarang saya kasih lihat yang namanya perpustakaan seperti apa sih. Saya akan masuk ke perpustakaan saya. Ini lokasinya bukan di komputer saya sebenarnya, cuman kelihatannya kayak folder di tempat saya aja sih. Karena ditempel di tempat saya, var data, library. Oke. Ini perpustakaannya, silahkan di copy. Dan ini banyak kampus yang ngopi. Dan ini, minta maaf dulu ya, kalau kami di kampus, di Institut Teknologi Tangerang Selatan, ini ada di kampus. Jadi mahasiswa nggak perlu ngirim harddisk. Kebetulan ini udah ada di kampus dan mahasiswa bisa akses seperti ini persis. Oke, kita ngelihat cyber security ya. SSS ini sih. Cyber security ini adalah buku-buku tentang cyber security. Banyak banget bukunya. Saya akan klik sembarangan gitu ya. Ini terutama buku yang akan menarik adalah yang ada kata-kata dummies. Saya akan search yang ada dummiesnya aja ya. Dummies. Ini buku-buku dummies adalah buku-buku favorit. Sama 2021 lah, ada nggak? Nggak ada. Coba saya cari yang 2021 ya. Nah, ini banyak 2021, tapi nggak ada yang dummies di sini kalau 2021 ya. Saya akan ambil sembarangan aja 2021. Ini parah nih. Ini parah. Ini lab untuk belajar sertifikasi cyber security di Komtia. Oke. Nah, ini udah kayak gini banget sih. Ini lab banget. Oke. Udah sangat hands on sekali. Jadi bukunya sampai seperti ini gitu ya. Sangat hands on, jadi Anda bisa ngopi. Sekarang saya akan cari buku yang dummies-nya. Oke. Ada yang tahun paling baru nggak ya? 2000, ya udah kepaksa. Cyber Security for Dummies yang ini ya. Nah, ini sekitar 426 halaman tentang cyber security. Anda bisa baca di sini. Oke. Nah, sebetulnya kalau belajar cyber security yang kebanyakan ada beberapa aliran nantinya. Ujungnya Anda bisa jadi pengetahuan sebagai programmer atau developer supaya apa yang dibikin aman. Anda bisa jadi admin jaringan supaya aman. Tapi yang duitnya kenceng dan gede ada dua sih sebenarnya. Tapi ini udah profesional banget. Yang satu adalah ahli forensik. Yang satu lagi adalah auditor.
Auditor agak di bawah duitnya daripada ahli forensik ya. Kalau auditor itu duitnya sekitar puluhan per audit. Dan itu yang diajarin di cyberacademy.id juga. Yang satu lagi ahli forensik duitnya ratusan juta per kasus. Bisa sampai, tapi kalau kasusnya kasus di bank ya. Kalau kasusnya ada di kementerian lembaga, di perusahaan plat merah, itu nggak sampai segitu sih. Kalau bank bisa sampai ratusan juta. Gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat ujungnya bisa banyak dengan ilmu yang ada ini. Anda bisa jadi developer dan udah gitu ngembangin cyber security, bisa jadi admin jaringan, bisa auditor, bisa jadi ahli forensik. Oke. Dan terutama yang ahli forensik di Indonesia hitungan jari orang ya, cuman sedikit banget yang bisa. Oke. Ini nanti itu akan saya bahas lagi ntar di terakhir ya. Ini udah kebayang ya. Jadi untuk dapat ilmunya tadi Anda bisa email saya, bisa lihat e-learningnya belum saya kasih lihat ya. E-learningnya kira-kira bentuknya seperti ini dia, ini e-learningnya. Ini free, bisa diakses di opencourse.itts.ac.id. Kebetulan di kampus kami Institut Teknologi Tangerang Selatan kita bagi dua. Satu ada e-learning yang buat internal, jadi mahasiswa di internal ITTS buat belajar ada, tapi yang ada juga yang kita buka free. Situsnya yang free namanya Open Course ITTS ACD. Ini semua orang silakan akses. Anak SMA silakan akses, SMK silakan akses. Jadi ini kenapa sampai kayak gini? Karena kemarin kepala-kepala sekolah sekitar kampus pada nanya ke kita, Pak, ini siswa saya masih SMA belum lulus, boleh nggak ikutan kuliah? Oh ya udah, pengennya kayak gitu ya udah silakan aja dah. jadi yang SMA pun silakan akses. Bahkan kalau dia pinter, ini saya kasih lihat aja ya. Ini materinya, nanti saya akan review materinya, tapi ini kalau Anda pinter, kita akan turun ke bawah, Anda bisa dapetin sertifikat. Kalau nilai, saya gedein hurufnya, sertifikat bagi mereka yang nilainya di atas 90. Oke. Ini hari ini di Open Course ITTS ini ada sekitar berapa ribu ya, hampir 4 ribuan orang lah, yang berhasil dapat nilai di atas 90 cuma 35 orang. Gitu ya. Jadi walaupun ini terbuka, ujiannya boleh kapan aja, boleh di mana aja, boleh duduk sebelahan, boleh nyontek nggak masalah. Yang dapat nilai 35 di atas 90 cuma 35 orang hari ini. Jadi walaupun boleh nyontek pun ternyata untuk dapat nilai 90 dengan nyontek tuh susah juga ya ternyata. Ini kalau udah berhasil ya ini bisa di-download sih. Jadi materi ini bisa diambil, bisa di-download. Oke. Sertifikatnya dan ini bisa nanti ditransfer jadi kredit di kampus, boleh silakan ini. Dah. Ini beres ya. Kuliah beres, e-learningnya beres, perusakanya beres, Anda bisa belajar semuanya di situ. Nah, sekarang pelan-pelan. Ini topiknya masih persiapan ya, ini belum ini. Materinya apa aja sih untuk cyber security? Oke. Jujur, kuliah cyber security ini nggak bisa Anda belajar kuliah cyber security langsung tanpa nguasain beberapa ilmu di belakangnya. Ini saya masuk ke sini. Oke. Ini kuliah-kuliah yang kebuka ya. Ini ada kuliah computer network. Jadi ada cyber security tadi yang. Cyber security tanpa pengetahuan computer network nggak bisa. Jadi sebetulnya kalau ini mau bagus, ini harus lulus juga. Cyber security, saya pengalaman di kampus nih, di ITTS. Kebanyakan mahasiswa kagak ngerti megang server. Bahkan beberapa belum pernah lihat yang namanya server. Ngeri banget ya. Jadi server belum pernah lihat, belum pernah megang server, belum pernah ngoperasin server, belum pernah mengkonfigurasi server, belum pernah tahu sistem operasi server makainya gimana. Jadi sebetulnya Anda nggak bisa loncat sih. Anda harus pelan-pelan buat belajar. Jadi, ilmu tadi adanya di sini. Sistem operasi OS. Jadi harus belajar sistem operasi dulu. Kebetulan kalau kami di kampus tidak terlalu pakai Windows, jadi sistem operasi yang dipakai adalah Linux. Karena itu yang menjadi dasar buat server, menjadi dasar buat jaringan, jadi dasar buat cyber security, kita makainya Linux. Kalau Anda belajar Windows ya nggak masalah sih, itu sah-sah aja, silakan.
Cuman kalau saya menekankan pada mahasiswa saya, lu belajar Windows buang waktu sih. Karena harga Anda nggak akan tinggi-tinggi banget dengan Windows. Kalau mau harganya tinggi, mendingan belajarnya Linux sekalian. Jadi kita mengefisienkan waktu yang ada di kampus, Windows belajar sendiri aja, Linux belajar beneran. Dan itu di pelajaran sistem operasi ini kita belajar bukan hanya Linuxnya aja, tapi kita juga belajar sampai bisa bikin router sendiri, sampai bisa bikin Android sendiri. Karena Android itu kan Linux dalamnya kalau kalau belum tahu ya. Jadi Android itu Linux, handphone yang kita pakai itu banyaknya Linux dalamnya, dan kita belajar bikin Linux buat handphone namanya Android, dan kita bisa format itu handphone ganti sistem operasi yang kita buat sendiri. Jadi itu adanya di kuliah sistem operasi. Jadi sarannya kalau emang pengen belajar cyber security, sebaiknya belajar sistem operasi, Linux terutama, belajar jaringan komputer, belajar cyber security. Nanti habis cyber security kita belajar lagi yang namanya forensik, yang namanya auditor buat information security ya, ISO 27001. Oke, beres, kebayang ilmunya sebesar itu. Nah, sekarang di dalam cyber security-nya sendiri, ini dia kuliah cyber security-nya. Kuliahnya seperti apa? Ini saya kepaksa bagi sekitar 3-4 bagian dalam kuliah tadi. Karena sebagian besar dosen tidak mengajar, dosen jaringan ya minta maaf. Sebagian besar dosen jaringan tidak mengajarkan jaringan dengan dalam. Kepaksa di kuliah cyber security ini saya kasih lagi ilmu jaringan yang lebih dalam daripada yang normal. Oke. Jadi ini ada kuliah jaringan tapi yang advance-nya di sini kalau konsep TCP/IP ada di kuliah jaringan lah. Kebanyakan Anda terutama kami di kampus ya. Juga kampus-kampus lain kebanyakan mengandalkan lab buat belajar, buat ngutak-atik segala macam. Karena saya pengen supaya mahasiswa ini bisa ngoprek di rumah masing-masing, makanya saya pakai simulator jaringan. Oke, kebanyakan di SMK, di kampus, simulator yang dipakai adalah paket tracer punyanya Cisco. Itu jadi masalah karena paket tracer hanya buat Cisco. Kalau bukan buat Cisco, nggak jalan dia. Jadi kepaksa saya harus ngasih tahu, oke, Anda perlu instalasi simulator jaringan dan sebaiknya tidak pakai paket tracer, tapi pakai GNS3. Makhluknya seperti ini, GNS3. Tadi ketua panitia, Pak Mas Iqbal tuh bilang kalau bisa Anda udah nginstall ini sih sebenarnya. Cuman installnya cuma kali Linux doang ya. Sebenarnya Anda butuhnya lebih dari kali Linux sih. Ini saya kasih lihat aja kebutuhannya ya. Ini komputer yang ada di simulator jaringan saya. Jadi saya ada VirtualBox, tapi untuk nyambungkan VirtualBox ke jaringan saya butuh GNS3. Jadi kalau mau serius belajar harus install GNS3 juga sih sebenarnya. Kalau nggak bisa. Jadi saya akan narik nih kali Linuxnya. Terus saya untuk attack, nyerang, butuh server yang saya serang. Di sini saya pasang server korban. Ini saya ganti nama aja ya biar enak. Korban. Ini korban tuh yang di attack nanti ya. Nah, kemudian kalinya ada di sini. Biasanya kalau mau ini saya kasih cloud, terus saya kasih switch aja deh. Kalau mau lebih keren kasih router, tapi ntar ribet. Karena kan kita pertemuannya cuma sampai jam 2 ya. Jadi ini saya sambungin, ini saya sambungin ke sana, ini saya sambungin ke sini. Ini tidak bisa dilakukan oleh paket tracer. Paket tracer nggak bisa sampai level ini. Karena paket tracer hanya untuk Cisco doang. Jadi kalau mau serius ya pakai GNS3 seperti saya, kayak gini. Oke. Nah ini saya asumsinya Anda sampai sini sih sebenarnya. Kalau emang pengen ngikutin saya ya. Kalau pengen ini berbentuk workshop dan Anda semua nyoba masing-masing, saya berharap Anda punya yang seperti ini di komputernya masing-masing supaya bisa nyoba langsung. Cuman kalau nggak bisa ya udah, hari ini cuma ngelihat doang berarti.
Saya tidak berharap Anda bisa ngikut sampai ini sebenarnya. Kita di kampus saja, mahasiswa saya aja butuh waktu 2-3 kali pertemuan sebelum mereka bisa ngikut saya sampai level yang ini. Jadi nggak bisa langsung 1 kali pertemuan langsung bisa ngikut. Biasanya pada tewas di pertemuan pertama. Karena nggak nyangka bahwa harus bikin lab di komputernya masing-masing. Jadi kami di kampus masing-masing mahasiswa punya lab masing-masing di komputernya masing-masing. Oke, jadi kita nge-labnya di komputer masing-masing, bisa nge-lab di kos-kosan segala macam, santai. Oke, ini beres ya. Ini bentar saya akan bahas lebih lanjut, cuman saya akan masuk ke materinya. Jadi simulator seperti itu. IP versi 6 ada satu kuliah sendiri juga, IP versi 6 sih sebenarnya. Cuman ini ada icip-icip kuliahnya ada di sini juga, IP versi 6. Tidak banyak kampus ya di Republik ini yang punya satu kuliah sendiri tentang IP versi 6. Jadi kampus hampir nggak ada. Mungkin ITTS yang kampus yang ada IP versi 6-nya sendiri satu kuliah. Karena itu kerjaan serius itu IP versi 6. Ini pilihan semua ya, maksudnya mahasiswa boleh milih sih kuliah IP versi 6. Jadi itu bisa ditransfer jadi kredit untuk sarjana. Nah, kemudian belajar yang namanya routing di sini, terutama routing kayak OSPF, BGP segala macam belajar karena di kuliah jaringan biasanya di kuliah jaringan komputer biasanya cuma overview aja, ada static routing, ada dynamic routing. Dynamic routing ada OSPF, ada BGP, tapi tidak sampai praktek serius. Nah, di sini agak serius prakteknya, ini masih belum serius banget. Kita bisa pakai Cisco, kita bisa pakai Mikrotik buat bikin OSPF PGP di sini. Nah, kemudian mahasiswa saya juga belajar bikin Telkomsel sendiri. Yang ini VoIP sama OpenBTS itu bikin Telkomsel sendiri. Kita hari ini sudah bisa bikin sebetulnya 4G sendiri. Oke, jadi sebenarnya nggak usah nunggu vendor buat bikin 4G, kita bisa bikin 4G sendiri. Nah, sebetulnya di Telkom University itu ada TIP Labs, TIP 2 ini ya, Telecommunication Infrastructure Project, ada TIP Labs, TIP Lab, gitu ya. Ada TIP Community Labs yang di belakangnya didukung oleh Telkom Infra Project. Di Telju ya, di Telju ada. Itu kisahnya sih sebenarnya waktu itu saya kebetulan cukup aktif di internasional, kemudian ketemu dengan teman-teman Telkom Infrastructure Project, mereka nanya ke saya, "No, kita pengen naro lab di Indonesia. Sebaiknya gimana kalau ditaruh di ITB?" Mereka ngomongnya gitu ke saya, gimana taruh di ITB. Walaupun saya alumni ITB, saya bilang sama mereka, sebaiknya jangan taruh di ITB. Sebaiknya taruh di Telju. Karena di Telju cukup dekat hubungannya sama operator. Jadi nanti hasilnya bisa masuk ke operator. Dan sebenarnya pesan saya ke teman-teman itu, terutama yang di Telju sih sebenarnya, kalau bisa ini jangan hanya untuk Telju. Jadi kalau bisa ini bisa dipakai untuk Republik Indonesia supaya semua mahasiswa di Indonesia jadi ngerti cara bikin 4G sendiri, 5G sendiri. Karena TIP Labs ini objektifnya adalah bikin 5G di desa dan sebagainya. Jadi ini labnya ada di Telju ya, jangan khawatir. Jadi yang nego Ono waktu itu, yang awal negonya Ono sih sebenarnya. Saya yang lemparin ke Telju, cuman banyak Telju nggak tahu. Gitu ya. Oke, sekarang saya balik lagi. Ini tadi mana dia? Ini dia. Oke. Nah, kemudian network benchmarking ngukur, kemudian network programming itu IoT sih sebenarnya, Internet of Things, dan Internet of Things saya pecah lagi, ada kuliah sendiri lagi IoT. Jadi IoT ada, jadi dari satu kuliah kadang-kadang dicabut jadi kuliah baru lagi, dicabut jadi kuliah baru lagi. Jadi satu topik ini kayak gini, network programming ini dipecah jadi satu kuliah namanya Internet of Things. IP versi 6 dicabut jadi satu kuliah lagi. Jadi banyak seringkali kalau saya bikin materi kuliah, kadang-kadang kepaksa saya karena udah materinya terlalu banyak dipecah jadi satu kuliah. Oke. Ini bisa dilihat nih IP versi 6, ini IoT ada sendiri. Ini kuliah IoT-nya. Ada IP versi 6, ini kuliah IP versi 6 sendiri. Oke. Itu yang pengetahuan-pengetahuan yang Anda perlu kuasain sebelum masuk ke cybersecurity-nya itu sendiri. Jadi cybersecurity itu
nggak mudah sih sebenarnya. Anda harus menguasain macam-macam. Nah, jujur, ini saya sambil ngajar di kampus memperhatikan perilaku mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa pengennya instan, pengennya ngerti hacking, bisa nyerang, jadi orang jagoan segala macam. Tapi kalau mau jujur terus terang, hacking itu akan gampang sekali kalau kita betul-betul ngerti jaringan, ngerti sistem operasi. Hacking gampang sih sebenarnya, asli. Dan itu kejadian saya perhatiin di kelas mahasiswa-mahasiswanya, pertanyaannya tidak perlu ditanyakan kalau dia udah nguasain jaringan. Pertanyaan tadi nggak perlu ditanyakan kalau dia nguasain sistem operasi. Jadi seringkali pertanyaan yang terjadi adalah karena tidak menguasai dasarnya, fondasinya nggak kuat, jadi pengennya loncat, langsung bisa hacking, langsung bisa attack, nyerang, dan sebagainya. Padahal itu semua bisa terjadi dengan sendirinya kalau Anda nguasain dasarnya sih. Jadi kebanyakan dasarnya nggak kuat. Pengennya instan jago, nggak bisa. Oke, beres ya. Sampai sini network programming selesai. Nah, itu udah dasarnya. Nah, sekarang mulai masuk ke cybersecurity-nya. Cybersecurity mau nggak mau untuk bisa ngerti cybersecurity yang benar, mau nggak mau harus ngerti cara attack bagaimana. Jadi ibaratnya gini lah, kalau mau jadi polisi harus tahu bagaimana cara maling bekerja. Kalau kita nggak tahu cara maling kerja, udah gitu kita pengen jadi polisi, jangan harap itu bisa kejadian. Nggak mungkin. Jadi untuk jadi polisi yang baik harus ngerti maling bekerjanya seperti apa. Beres ya? Kalau nggak akan bisa jadi polisi lah, taruhan lah, udah. Jadi kepaksa saya harus ngajarin yang ini. Jadi urusan-urusan penjahatnya kepaksa saya ajarin supaya Anda bisa jadi polisi sih. Intinya seperti itu doang sih. Jadi kalau enggak ya nggak bisa. Jadi abis ini nanti abis nerangin dasar-dasar overview kayak gini, saya nanti akan ngasih lihat cara penjahat itu bekerja seperti apa. Tadi Mas Iqbal bilang mudah-mudahan Anda sudah install Kali Linux dan sebagainya. Ya, Kali Linux adalah salah satu sistem operasi yang kita pakai buat attack. Cuman attack-nya kemana kan? Masa Kali Linux nyerang ke situs seperti presidenri.go.id kan berapa ya urusannya ntar. Jadi kita perlu juga sebetulnya kita perlu install 2 tadi ya. Kalau kita lihat di sini ada 2 kan. Kali Linux-nya diinstal, terus ada server yang kita serang harus diinstal. Kalau ini nggak diinstal, berabe urusannya. Nah, server yang kita serang ini dapat dari mana? Ini kalau sini, server yang ini saya bikin sendiri ya. Jadi ya karena saya ngerti jaringan, saya bisa bikin server sendiri. Cuman Anda yang nggak ngerti cara bikin server sendiri, bisa ngambil servernya dari sini sih. Exploitable. Oke. Jadi bisa diambil, ini image-nya kalau ada waktu silakan aja ambil di sini, Metasploitable. Besarnya lumayan sih, kalau nggak salah 600-an, coba lihat file. Kalau nggak salah sekitar 600-an ini. Coba lihat. Tuh, suaranya salah saya. 800. Kirain 600. 800 mega ya. Bisa di-download, Metasploitable. Metasploitable itu sistem operasi bentuknya OS. Sistem ini kalau nggak salah filenya OVA sih. Jadi memang bisa dijalankan langsung di VirtualBox. Filenya OVA bisa langsung jalan. Di dalamnya sudah diinstalasi banyak sekali service, banyak sekali server yang bolong. Jadi server yang diinstal memang bolong, memang buat diserang. Jadi kalau kita mau latihan, kita harus punya server yang bolong, yang buat diserang beneran. Jangan pernah nyerang server yang operasional di internet. Urusannya jadi berabe urusannya. Terus juga jangan pernah nyerang server yang baru kita install. Jadi kita, dan ini kejadian jangan khawatir, saya waktu itu di Mabes, markas besar TNI. Saya ngajarin pasukan khusus buat cyber security kayak gini. Udah gitu pimpinannya kan, komandannya bilang, coba kasih lihat dong apa yang Ono ajarin. Oke, yang dilakukan sama pasukan tadi adalah install sistem operasi server, oke, nggak salah. Install WordPress dari nol, iya nggak salah. Terus diserang itu, nggak bisa. Jadi kalau kita punya aplikasi kosong,
WordPress, apalagi ya pokoknya aplikasi content management system lah CMS kosong baru kita install, nggak bisa diserang itu kuat banget. Jadi aplikasi itu hanya bolong kalau emang sengaja kita bolongin atau kita nambahin ini itu ke aplikasi tadi, mulai keluar bolongnya di situ. Tapi kalau aplikasi apa adanya baru diinstal dari fresh dari source code itu kuat, itu nggak bisa diserang. Jadi sudah nginstall itu dia nyerang. Kenapa nggak bolong-bolong ya? Nah, mateng dah lu. Jadi ada masalah seperti itu. Beres ya? Jadi kita emang perlu aplikasi yang bolong buat diserang. Oke, ini mulai ada pertanyaan. Jika menggunakan GNS3 tapi tidak menggunakan VirtualBox, pakai Docker untuk naikin OS lain, apakah mungkin? Oke, saya kasih lihat dulu ya. Saya belum pernah nyoba pakai Dockernya soalnya. Eh, soalnya Dockernya nggak saya aktifin di komputer yang ini. Coba lihat ya. Jadi ini saya masukin sini. Di sini ada komputer-komputer, ada Debian server, ada segala macam ya. Coba saya lihat. Ini bisa ditambahin dengan mudah. Cara nambahinnya masuk ke Edit, Preference. Ini ada Docker container. Ya, jadi bisa. Jadi saya belum pernah nyoba. Tapi ya dia punya fasilitas buat ngomong ke container. Jadi sistem aplikasi yang pengen Anda serang bisa ditaruh di Docker, bisa ditempel ke GNS3. Saya baru merhatiin. Jadi selama ini saya nggak pernah merhatiin ada Docker sih, jujur. Jadi selama ini saya nggak pernah merhatiin kalau itu ada Docker sebetulnya. Karena saya biasanya langsung mesin yang saya taruh ya. VirtualBox, VMware, QEMU itu mesin semua kan. Kalau yang Dynamics itu buat Cisco ya. Ini buat Cisco. Jadi saya nggak pernah merhatiin bahwa ternyata ada Docker. Ini menarik jadinya. Baru sadar saya. Oke, terima kasih buat Mas Freddy Bambang. Jadi Docker ya bisa. Cuman ya kita harus pasang Dockernya dulu di sini. Kebetulan komputer yang ini tadinya ada Docker sih. Cuman ini kan komputer ini buat ngutak-ngatik ngoprek segala macam, sering tiap kali saya format. Jadi Dockernya belum diinstal lagi. Oke. Jadi menarik, bisa. Coba kalau saya klik new ya, dia nyari sih pasti. Tuh Docker nggak ada Dockernya, ini udah nggak ada Dockernya udah saya delete soalnya. Tapi dia bisa existing image. Oh, oke, menarik. Oke. Jadi dia bisa ngomong ke Dockernya ya. Mungkin saya jadi pengen pasang Kubernetes lagi jadinya di sini. Oke. Jadi jawabannya bisa ya. Ini saya cancel dulu lah. Yes. Oke. Dah. Jadi jawaban Docker bisa. Terus coba saya lanjut ya. Ini udah beres, Metasploitable. Ini tadi ya. Nah, untuk belajar hacking ada beberapa, untuk belajar hacking ini hanya icip-icip belajar hacking ya, bukan hacking yang dahsyat banget. Ini buat pemula aja, buat ngasih fondasi hacking seperti apa. Persiapan hacking salah satu contohnya adalah bikin sistem operasi yang buat diserang. Kalau nggak mau bikin ya silahkan download sendiri, terus melakukan intelligent footprinting, melihat sasarannya siapa sih, kondisi sasaran seperti apa sih, itu semua footprinting. Kemudian belajar nyadap. Sniffing nyadap ini kalau kami di kampus, saya ngajarin nyadap itu dari pertemuan pertama di kuliah jaringan komputer. Jadi sadap menyadap saya ngajarnya di kuliah jaringan komputer pertemuan pertama. Langsung nyadap. Dan hampir setiap pertemuan saya akan melakukan nyadap sih sebenarnya. Kenapa penyadapan ini penting? Karena penyadapan ini kita bisa melihat apa yang terjadi di jaringan. Bagaimana jaringan itu bekerja. Cara ngelihatnya disadap jaringannya. Jadi kelihatan dia ngirim paket apa, nomornya kayak gimana, cara ngatasin masalah seperti apa. Itu hanya bisa kelihatan kalau kita sadap sih. Jadi memang jarang banget dosen yang ngajarnya seperti itu sih. Karena dosen yang lain sirotol mustaqim semua, ahli surga. Sementara saya kan setengah-setengah kecampur, saya neraka. Jadi ya rada-rada ngaco lah kalau ngajar. Terus belajar jebolin wifi, seperti apa tekniknya, bagaimana cara ngejebolin password, sebolin database, mungkin kita akan demoin ya jebolin database-nya nanti ya. Terus di FaceWeb, serang file sharing. Oke.
Yang ini agak berbahaya, yang serang file sharing ini karena kita bisa masukin kayak ransomware apa segala macam lewat hal-hal seperti itu, kira-kira. Yang nggak ada di sini, contoh yang tidak ada di teknik serangan adalah bagaimana caranya bikin trojan di handphone, dan masih banyak lagi sih. Kayak gitu-gitu ya. Serangan-serangan handphone nggak terlalu saya kasih lihat di sini. Tapi kalau lagi ngajar, kadang-kadang suka kalau lagi isengnya keluar, suka saya keluarin sih gimana caranya kita nyerang handphone gitu ya. Kenapa ini dilakukan? Supaya kita ngerti bagaimana orang menyerang kita sih. Kalau ibaratnya ginilah, kita belajar bela diri, coba perhatiin ilmu-ilmu bela diri, karate, jujutsu, apalagi tuh, semua ilmu bela diri emang. Terus belajarnya kita gimana caranya kita nggak sakit dipukulin orang, kan nggak. Semua ilmu bela diri pasti diajarin bagaimana kita mukul orang juga kan. Jadi teknik bela diri adalah ya selain kita tahu caranya menghindari serangan, kita juga tahu cara menyerang. Ya udah, ini diajarin juga gitu teknik menyerangnya. Nanti mungkin akan saya demoin teknik serangannya. Oke, abis inilah. Cuman ini saya kayak review dulu urusan cybersecurity-nya. Setelah UTS, jadi abis hacking UTS. Cuman ini UTS-nya boleh dikerjain kapan aja ya. Jadi kalau di kuliah saya semua kuliah saya sih. Dan ini mulai ditularin di dosen-dosen di kampus saya juga di TTS. Jadi ujiannya boleh kapan aja sih sebenarnya. Boleh duduk sebelahan boleh, nyontek juga boleh. Tetap aja nggak akan bisa. Oke. Nah, sekarang urusan cybersecurity-nya. Pertama biar overview lah cybersecurity seperti apa segala macam. Kemudian yang banyak dicari sama BSSN, Badan Siber sama Sandi Negara itu ya. Ini adalah bagaimana menganalisa kelemahan sistem, vulnerability analysis, terus pengetahuan tentang security dasar dari server seperti apa. Misalnya contoh security yang dasar adalah urusan password. Bagaimana kita mengelola password. Bagaimana ngatur supaya password itu harus ada huruf besar, huruf kecil, angka tanda baca, dan sebagainya. Bagaimana supaya password itu expired tiap sekian minggu. Bagaimana kalau ada orang berusaha masukin password, bagaimana kalau dia sampai 3 kali salah. Supaya sistem langsung bereaksi kalau 3 kali salah. Jadi ini basic server security-nya diajarin di situ. Kemudian firewall, oke, buat ngatur traffic mana yang boleh masuk dan sebagainya. Terus secure shell, terus VPN. Nah, kebanyakan orang pakai VPN buat nge-bypass blokiran punyanya Kominfo ya. Walaupun sebenarnya VPN bukan buat itu, awal dibuatnya bukan buat urusan Kominfo sih. VPN itu supaya kita bisa aman masuk dari internet ke dalam intranet, server yang ada di intranet. Sebetulnya kayak gitu sih. Cuman ya udah dipakai buat yang enggak juga sih. Kemudian firewall yang atas ini ya, firewall yang di atas ini biasanya dipakai untuk security sampai layer 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Firewall sampai 4 biasanya. Nah, layer aplikasi yang ada di atas kita biasanya pakai firewall yang lain. Contoh kalau di web kita kenal ada web application firewall, ada mode security kalau di Apache, kira-kira kayak gitu. Jadi ini yang buat ngatasin serangan kayak SQL injection dan sebagainya adanya di web application firewall tadi. Nah, kalau sampai server yang kita handle, yang kita pegang itu tetap jebol, kita harus bisa tetap bertahan. Jadi teknik-teknik pertahanan, walaupun hackernya berhasil masuk, bagaimana caranya dengan kondisi hacker masuk, file di server mulai diserang, servernya masih bisa bertahan. Ini diajarin di sini juga. Oke, mesin masih bertahan walaupun mesinnya dihajar ya. Apakah IP tables masih dipakai zaman sekarang? Masih. Jangan khawatir. Masih. Jadi dasarnya IP tables adanya di kernel sih, adanya di sistem operasi. IP tables yang kita lihat itu hanya interface supaya bagaimana kita mengoperasikan IP tables. Ini ada pertanyaan dari siapa namanya? Mas Muhammad Fahri. Pertanyaan tadi gitu ya, apakah IP table masih dipakai sampai zaman sekarang? Masih dipakai, dan IP tables itu ada di kernel Linux dan itu dipakai di MikroTik. Jadi MikroTik pakainya IP table sebenarnya dalamnya. Oke, cuman sudah di interface ke usernya udah dirubah sih. Jadi kita lebih gampang operasin si firewallnya di MikroTik. Oke.
nggak kayak IP tables banget. Dan udah banyak tool-tool supaya operasinya lebih GUI lah. Jadi orang lebih gampang. Tapi kalau kita lihat di dalam kernelnya sama. IP table itu lagi sih sebenarnya. Oke, beres ya. Itu buat Mas Fakhri. Nah, kalau pertahanan host tadi kalau sampai hostnya jebol, dia masih tetap bertahan. Kemudian yang penting banget sih sebenarnya intrusion detection system. Karena itu adalah alert awal yang akan ngasih tahu kita kalau ada serangan masuk. Dan jangan khawatir, serangannya akan banyak banget sampai sering terjadi false alarm segala macam. Jadi ini udah seni banget, sudah art sekali bagaimana kita bisa bikin database yang benar, database serangan yang benar. Jadi intrusion detection system itu bekerjanya kira-kira kayak antivirus. Bayangkan kalau antivirus, kalau kita ngopi antivirus kan sering kali dapat free ya. Yang bayar di antivirus adalah bukan software antivirusnya, bukan, tapi database antivirus yang bayar biasanya. Dan tekniknya adalah berlangganan biasanya. Dan ini juga terjadi sama makhluk ini, yang intrusion detection system sama aja sama antivirus sih. Cara berpikirnya hampir sama. Jadi kita punya engine, punya mesin buat intrusion detection system, dan kita punya database untuk deteksi serangan. Kalau paketnya seperti ini, serangan apa? Paket seperti ini, serangan apa? Jadi itu adalah engine buat deteksi serangannya. Kira-kira kayak gitu. Nah, mudah-mudahan saya bisa demoin ini nanti siang ya. Jadi siang saya berpikir buat demoin yang terutama intrusion detection system, karena ini yang termasuk paling sulit dan paling seru. Dan perkembangan paling dahsyatnya ada di intrusion detection system juga sih sebenarnya. Jadi cara berpikirnya kira-kira gini. Selama ini database virus, database intrusion detection system bentuknya statik. Statik dalam arti kalau filenya berbentuk seperti ini virus apa? Kalau ada byte-byte seperti ini, virus apa? Itu statik. Nah, sekarang yang namanya virus, yang namanya serangan, itu udah mulai otomatis bentuknya ya. Jadi bukan file, karena orangnya banyak banget, udah gitu mereka bikin file serangannya bisa banyak banget gitu. Maksudnya kita modif sedikit aja, file buat nyerang, itu kita modif sedikit udah jadi jenis serangan baru gitu. Oke. Jadi akibatnya kalau kita pakai database-nya statik, susah ngikutin serangan yang sangat dynamic seperti itu. Jadi perkembangan yang sekarang terjadi hari ini, dan ini bagian dari riset ya, riset S2 sama S3 terutama, S1 mungkin enggak ya. S2, S3 iya, sangat banget. Jadi salah satu teknik buat mengikuti serangan yang sangat dynamic tadi, kita biasanya masukin machine learning, masukin AI ke dalam buat generate database tadi. Jadi database-nya nggak lagi statik, manusia yang masukin, database-nya akan sangat dynamic, dan itu yang bikin adalah machine learning. Udah mesin yang bikin. Makanya artificial intelligence buat bikin database tadi. Gitu ya. Salah satu yang, ini cerita aja dikit ya. Salah satu yang paling parah, serangan paling parah hari ini adalah ransomware. Mungkin ada yang udah pernah kena ransomware, udah gitu nangis kan, semua filenya di encrypt, udah gitu hilang semua. Dan jangan khawatir kalau Anda masih mahasiswa, mungkin nangisnya masih nggak seberapa. Bayangin kalau ini terjadi sama perusahaan. Bayangin ini kalau terjadi pada file keuangan. Itu filenya hilang, keuangan, laporan keuangan hilang. Dan saya ketemu langsung sama orang keuangannya yang filenya kena gituan, ransomware. Nangis loh, bener nangis loh. Jadi akibatnya ini teman-teman di Dell Computer itu bikin solusinya adalah, nggak ada solusi sekarang untuk ransomware, nggak ada solusi yang mantep, nggak ada sih jujur ya. Jadi teknik solusinya adalah backup. Jadi semua file kerjaan di backup secara periodik, udah gitu dia jalankan machine learning di sistemnya dia buat deteksi, ini kayaknya filenya nggak beres deh. Ini kayaknya serangan ransomware deh. Jadi dia deteksinya pakai machine learning. Tidak lagi sama manusia, karena manusia nggak bisa ngejar. Gitu. Jadi ini riset di intrusion detection ini dahsyat banget. Jadi kalau Anda pengen riset, di sini salah satu yang risetnya keren. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada 3 materi yang agak terakhir-akhir. Materi yang pertama,
Keklik dah. Oke, ini dia. Oke. Nih basic data security. Ini arahnya enkripsi. Oke. Dan ini jadi dasar utama untuk transaksi elektronik supaya bisa jadi barang bukti di pengadilan. Dan itu masuk ke dalam Undang-Undang ITE, Informasi sama Transaksi Elektronik. Dasarnya diterangkan di sini. Oke, cuman saya nggak akan masuk hari ini karena waktunya sempit. Kemungkinan saya nggak akan masuk ke sini. Kalau ada waktu saya bisa, tapi takutnya nggak ada. Jadi saya nggak akan masuk ke sini. Tapi ini penting banget dan itu juga dipakai ini teman-teman di KPU, Komite Pemilihan Umum, sekarang juga mulai masukin enkripsi, tanda tangan digital dan sebagainya ke proses pemilihan supaya kita bisa menjamin bahwa ini data dari TPS ini bisa dipercaya. Ujung-ujungnya kepercayaan sih, bukan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, bukan ya. Kepercayaan pada data tadi ya. Jadi ujung-ujungnya kayak gitu. Beres ya. Ini data security, ini risetnya dahsyat banget dan ini sekarang sangat dipakai kalau Anda melakukan nge-web di internet aja sekarang pasti pakai HTTPS. Ini dasarnya yang ini semua. Ya. Jadi semua udah secure, di-encrypt semuanya, urusannya enkripsi. Soalnya nggak mau orang sampai nyadap segala macam, akhirnya di-encrypt semua. Nah ini ada dua makhluk yang tadi saya ceritain duitnya kenceng. Yang satu forensik, yang satu lagi information security management. Forensik itu orangnya jarang banget, trainingnya juga jarang banget. Yang ahli di Indonesia hitungan jari. Saya kenal 3-4 orang yang benar-benar jago di situ. Dan awalnya mereka semua mulai dari bayaran 2M, 4M sih bayarannya. Tahu 2M, 4M ada yang tahu nggak tuh? Bisa ditulis di chatting deh. 2M, 4M berapa coba? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya 2M. Kalau di antara kita-kita yang lagi ini. Makasih Mas, bener udah tahu ya. Makasih Mas, yang bener mah makasih Mas. Jadi orang-orang ini waktu masih muda, umurnya mungkin seumur Anda lah, baru lulus segala macam dan mereka udah jago sih sebenarnya. Cuman bayarannya 2M semua tuh waktu itu sama polisi segala macam 2M. Sekarang bayarannya udah 2M beneran, M-nya miliar. Hidupnya keren-keren sih. Oke, tapi saya kenal satu si Pak Kalpin, dia ngajar juga, dosen pasca. Jadi dia forensik yang rada low profile lah. Oke. Satu lagi adalah Information Security Management System. Ini ISO 27001 biasanya didampingi sama ISO 31000. Ini ya, yang ini. Dan ini sangat dibutuhkan banget hari ini karena peraturan Kominfo semua layanan publik yang lewat web, di internet, semua harus terdaftar di Kominfo. Itu ada aturan menteri seperti itu. Jadi semua web apa yang ngasih layanan publik harus daftar ke Kominfo. Jadi kalau ada misalnya yang sederhana aja, Telkom University bikin website, ngasih e-learning pada masyarakat, harusnya daftar ke Kominfo. Harusnya. Oke. Dan waktu dalam proses, tapi biasanya yang daftar bukan yang dunia pendidikan sih. Dunia pendidikan nggak ada waktu buat daftar ke Kominfo. Kayak ini open course ITTS, saya nggak pernah daftar ke Kominfo, males. Jadi biasanya yang sifatnya komersial kayak toko online segala macam mereka daftar ke Kominfo dan dalam pendaftarannya mereka biasanya salah satu persyaratan waktu daftar harus sudah diedit ISO 27001. Oke, beres ya. Jadi ini. Nah, cuma jujur nanti kalau kita lihat secara umum bisa Anda lihat di sinilah Ono Center. Nih, masuk ke Ono Center, masuk ke bagian publikasi. Bisa lihat white papernya TikTok yang saya bikin bersama TikTok ya. TikTok sama teman-teman UGM segala macam bikin white paper ini bisa di-download nih sebenarnya. Pentingnya kemitraan buat ini, ntar bisa dibaca lah. Serangannya parah banget. Ini tahun lalu ya. Jadi tahun lalu aja kenaikan dari 2019 ke 2020 ketinggi banget serangannya. Cuman kalau dibaca nanti, kalau baca yang lebih enak yang ini yang saya tulis sendiri nih. Ini nulisnya sendirian kalau yang ini. Oke. Intinya gini dah. Paling banyak serangannya adalah serangan phishing. Jadi serangannya bukan serangan servernya yang diserang, bukan.
Jadi kalau kita lihat peta peta layanan segala macam, apakah itu internet banking, apakah toko online segala macam, mereka rata-rata menyiapkan servernya dengan lebih serius. Cuman usernya, penggunanya biasanya kan nggak semuanya pinter. Jadi biasanya akan diserang habis adalah user sih. Jadi serangannya serangan user. Oke, nanti kalau dilihat nanti serangannya sebagian besar user dan korbannya paling banyak di user. Akibatnya apa? Kalau kita masuk ke sini, ini saya bikin satu kuliah. Ini ada kuliah sendiri, tapi ini kasih icip-icipnya di apa? Di kuliah cyber security. Saya ada kuliah namanya Internet Safety dan ini targetnya ke user, buka wawasan buat user bagaimana mengamankan diri di internet. Nah, sekarang saya buka-bukaan ke Anda semua. Ini amat sangat laku keras. Lebih laku daripada cyber security-nya sih sebenarnya. Jadi yang saya banyak diundangnya buat internet safety-nya malahan sekarang. Bukan cyber security-nya. Kalau cyber security kayak bank segala macam mereka udah naruh duit cukup besar buat bayarin ahli-ahli security buat ngamanin bank. Di Kementerian dan Lembaga juga udah mulai banyak ngeluarin duit buat kayak gituan walaupun tidak seserius bank ya, makanya banyak yang masih jebol. Cuman yang jadi masalah besar adalah sekarang ini kan pandemi, kena COVID, terus orang work from home, kerja dari rumah. Kalau dulu selama ini ada orang IT yang akan mengamankan infrastruktur tempat kita kerja. Orang IT ngamanin. Jadi Anda kerja di kantor, diamanin sama orang IT. Sekarang pegawainya kerjanya dari rumah, nggak ada orang IT yang akan mengamankan para pegawai ini dari rumah. Akibatnya jebol semua, pada stres. Jadi ini internet safety ini saya yang ngundang bank kayak gitu, Bank Indonesia, BRI, BNI, udah ngerendeng lah, pada ngabsen. No, hari ini bisa nggak? Tentang apa? Cyber security. Buat siapa? Buat pegawai. Ya, itu mah namanya bukan cyber security, itu namanya internet safety. Jadi yang ini laku keras banget sih, jujur. Tapi kan saya jadi nggak tega ya. Kalau udah kayak gitu saya sering nggak tega. Makanya sering kali saya gini ngomongnya. Silakan aja Anda akses di kuliah. Ini ada kuliahnya di sini ada nih. Nah, ini internet safety. Saya kasih free kuliahnya. Jadi sering kali saya ngomong sama banknya segala macam. Udahlah gini aja lah. Gua nggak tega. Masa sekali ngomong, kalau bank kan kalau bayar kan tinggi banget tuh kalau bank. Padahal saya nggak minta dikasih duitnya banyak. Nolnya banyak banget. Nah kan nggak tega ya. Saya kan orangnya agak baik kadang-kadang. Ya udah, saya bilang ya udah gini aja dah. Bang, silakan Anda minta aja pegawainya pada ngerjain ujian di internet safety. Kalau nilainya bagus ya udah berarti udah bagus. Kalau nilainya jelek baru undang ono buat ngajarin pegawainya, kira-kira gitu. Dan ini yang undang banyak, asli banyak, banyak banget. Beres ya? Jadi gambaran secara umum kayak gini. Oke. Nah, sekarang saya akan ganti topik. Ini nggak ada pertanyaan lagi kan? Nggak ada ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Agak baik kadang-kadang iya iya. Kadang-kadang baik. Seringkali jahat sih. Oke. Saya akan ganti topik.